Kiai Nuh tegaskan PKS akan terseret kasus ijazah Jokowi, semprot partai pengusung, harus dibuka. Enggak semua kami misalnya di PKS itu tidak menyukai atau bermusuhan dengan Pak Jokowi, misalnya secara ide, karena kami pernah berinteraksi mengusung beliau di Wali Kota Solo. Anda sendiri kan teman Pak Jokowi. Iya, saya kenal cukup baik ya. Jadi menurut saya nggak bisa clear cut ada oposisi seperti Mas Hasto bilang bahwa kita misalnya kita tetap mau berkoalisi dengan pilkada di semua tempat gitu, kecuali dengan PKS. Tapi dalam banyak kasus ternyata kita berkoalisi juga. Kiai NU sebut PKS akan ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Dilansir dari Tribun Bogor, Kiai Syarif Rahmat Raeski MA mengatakan bila Jokowi menunjukkan ijazah maka akan banyak pihak ikut terseret. Mulai dari kelurahan, KPU daerah sampai pusat, hingga partai pengusung Jokowi. Penggugat memang meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Itu bertujuan untuk membuktikan ijazah Jokowi asli atau tidak. Ia menerangkan, Jokowi sudah pernah terpilih sebagai wali kota Solo 2 periode, lalu gubernur DKI Jakarta dan presiden selama 2 periode. Maka semua lembaga yang meloloskan pencalonan Jokowi dari yang paling bawah, bertanggung jawab. Itu konsekuensinya, katanya. Selain lembaga, menurutnya semua partai pengusung Jokowi mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden pun harus bertanggung jawab. Misalnya di Solo di antara pengusung Jokowi itu PKS, seret. PKS dari tingkat kabupaten sampai pusat, tarik. Jangan sembarangan, nah itu harus dibuka. Ini jangan main-main, tambah Kiai Syarif Rahmat. Dia menegaskan pihak yang berhak menentukan ijazah Jokowi asli atau palsu tak lain adalah Universitas Gadjah Mada. Bila penggugat mengatakan UGM tidak jujur, kata Kiai Syarif hal itu sudah termasuk fitnah. Ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo, Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden, juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka. Ingat nggak wali kota Solo pertama Dr. Andes Jokowi, ya kan? Ya. Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Beda, Bung Indra. Misalnya, dulu misalnya sastra di bawah 93 doktorandus atau doktoranda, tapi setelah 93 pertengahan jadi SS, sarjana sastra. Sama dengan ilmu politik tempat saya. Saya masih doktorandus, tapi yang lulus 93 pertengahan jadi SIP, sarjana ilmu politik. Tapi bagaimana mungkin doktorandus jadi insinyur? Nah, jadi pada saat Jokowi menjadi wali kota, orang juga sudah curiga. Ini benar nggak lulusan UGM? Proses penyidikan yang kita lakukan adalah kalau di prosentase kita udah 90%. 10%-nya adalah uji lab. Kalau uji lab ini ternyata tidak identik, yang 90% gugur, termasuk foto lembaran yang didalilkan. Oleh karena kita uji semua. Selain dokumen, sudah 31 saksi kasus ijazah palsu yang dilaporkan tim pembela aktivis dan ulama yang diperiksa. Kamis 8 Mei, Polda Metro Jaya memeriksa 3 orang pengurus tim pembela aktivis dan ulama TPUA atas laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi perihal tudingan ijazah palsu. Mereka adalah Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah dan ketiga pengurus TPUA lainnya, yakni Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Kurnia. Namun Rizal Fadilah tak dapat hadir karena sakit pasca kecelakaan. Jadi memang agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA, dalam hal ini keempat orang tadi terkait laporan Bapak Joko Widodo. Nah, kalau untuk video itu memang dari Bapak Rizal Fadilah, sementara saksi-saksi yang lain juga membawakan bukti masing-masing ya dari saksi. Jadi mungkin untuk video Pak Rizal sendiri yang nanti akan memberikan keterangan di kepolisian. Apakah dari pihak Mas Roy, pihak terlapor ini juga sudah menerima undangan pemanggilan, baik mungkin dari pihak Mabes maupun juga di Polda? Sama sekali belum. Sama sekali belum. Sampai dengan kita zoom, kita telepon ala by phone saat ini belum. Tapi saya menghormati kapan saja itu ada, saya akan siap datang bersama dengan kuasa hukum
Dan juga makanya teman-teman yang sekarang sudah dipanggil pun juga datang gitu. Meskipun ada juga yang tadi mempertanyakan, ada yang tadi belum datang karena panggilannya klarifikasi kok sudah dijadikan saksi. Akar masalah dari kegaduhan ijazah Jokowi dapat dituntaskan dengan melakukan audit forensik terhadap ijazah Jokowi. Negara harus hadir untuk melerai perseteruan dan pecah belah akibat kasus ijazah palsu Jokowi ini dengan melakukan audit forensik terhadap ijazah Jokowi. Dengan demikian, polemik ijazah Jokowi ini akan selesai secara ilmiah, elegan, dan bermartabat. Kelima, menghimbau kepada segenap rakyat Indonesia untuk mendukung dan membela pejuang-pejuang kita, Roy Suryo, Rismond Hasiholahan, Rizal Padilla, Dr. Kiva, karena sejatinya masalah ijazah palsu ini adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan Indonesia dapat bersih dari aib ijazah palsu Jokowi yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus mewariskan legasi sejarah bangsa yang baik bagi generasi selanjutnya. Buktian forensik, karena secara formal UGM sudah menyampaikan. Sekarang secara material seperti apa? Nah, hasil ini yang akan dikeluarkan oleh Baris-Krim. Tapi pertanyaannya, apakah hasil Baris-Krim itu satu-satunya bisa diterima? Oh tidak. Nanti seandainya Bang Roy dan teman-teman itu tidak sepakat, ada pembandingan. Ini yang disebut kadang-kadang kontra suatu pembuktian. Jadi hasil forensik dari penegak hukum bisa juga hasil forensik dari para pihak pelapor. Ini kalau kita lihat, seperti halnya kalau kita lihat visum dari penegak hukum, visum ulang dari para korban dan sebagainya. Itulah yang untuk membandingkan. Oleh karena itu di sini nanti kejernihan hakim akan melihat sebagai bentuk hasil forensik sangat menentukan. Karena ini kan ilmu-ilmu forensik yang bukan ilmu-ilmu orang hukum. Tapi sejauh mana para penegak hukum itu bisa menjelaskan hasil forensik ini dan bisa meyakinkan hakim. Karena apa? Kenapa forensik hadir? Itu apabila ada keraguan. Nah, keraguan inilah yang sedang diperiksa oleh Baris-Krim, yang nanti mungkin ada pembanding yang lain. Dari hasil-hasil forensik itu nanti hakim menentukan. Dengan kondisi keterangan saksi, bukti yang lain akan menentukan hasil mana yang valid. Nah, disinilah Mbak untuk menentukan hasil forensik, karena hasil forensik itu untuk menambah keyakinan hakim, di mana hakim orang hukum juga tidak tahu, penegak hukum ataukah juga tidak tahu forensik, jaksa demikian juga. Dengan demikian bagaimana meyakinkan hasil forensik itu sah, bernilai atau tidak. Silakan catat Mbak Ratna. Tahun 2019 di Istana, Presiden Joko Widodo dengan gagah perkasa mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Saya sebetulnya tidak begitu bersepakat dengan diksi yang Presiden Jokowi katakan. Tapi oke lah, saya simak sekali lagi. Presiden Joko Widodo mengatakan di istana bahwa kejahatan seksual terhadap anak atau kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Saya tafsirkan, ketika seorang presiden mengatakan kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa, maka tidak ada kompromi, tidak ada ampun terhadap predator seksual anak. Tapi pagi kedelai, sore tempe. Beberapa bulan berselang, Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada predator seksual anak asal Kanada. Lantas kita mau bilang apa? Lantas mau taruh muka di mana? Omongan apa yang bisa dipegang dari orang ini? Dia katakan ini adalah kejahatan luar biasa, tapi beberapa minggu kemudian dia berkompromi dengan kejahatan yang dia sebut sebagai kejahatan luar biasa. Kompromi dengan memberikan grasi. Maaf ya, saya jijik sebetulnya membayangkan ini. Tapi mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama, bahwa ketika otoritas penegakan hukum, polisi, jaksa, Mahkamah Agung sudah menjatuhkan hukuman maksimal bagi predator, anti klimaksnya justru di istana. Kiai Syarif Rahmat Raeskima mengatakan bila Jokowi menunjukkan ijazah maka akan banyak pihak ikut terseret. Mulai dari kelurahan, KPU daerah sampai pusat, hingga partai pengusung Jokowi. Penggugat memang meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Itu bertujuan untuk membuktikan ijazah Jokowi asli atau tidak.
Kalau sekarang ada yang mengatakan maksa Jokowi harus tunjukkan jazah, bukan cuman Jokowi yang kena, kata Kiai Nu Syarif Rahmat di kanal YouTube Pada Suka TV. S3 Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menerangkan Jokowi sudah pernah terpilih sebagai wali kota Solo 2 periode, lalu gubernur DKI Jakarta dan presiden selama 2 periode. Maka semua lembaga yang meloloskan pencalonan Jokowi dari yang paling bawah, bertanggung jawab. Itu konsekuensinya, katanya. Nanti paksa tanya kenapa kelurahan mengeluarkan surat kelakuan baik, KPUD meloloskan Jokowi sehingga menjadi calon wali kota dan kenapa dilantik jadi wali kota, 2 kali lagi. Kenapa KPU Pusat juga meloloskan Jokowi jadi capres hingga dilantik, tambah Kiai Syarif Rahmat. Selain lembaga, menurutnya semua partai pengusung Jokowi mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden pun harus bertanggung jawab. Semua partai pengusung dan pendukung, seret, katanya. Misalnya di Solo di antara pengusung Jokowi tuh PKS, seret. PKS dari tingkat kabupaten sampai pusat, tarik. Jangan sembarangan, nah itu harus dibuka. Ini jangan main-main, tambah Kiai Syarif Rahmat. Dia menegaskan pihak yang berhak menentukan ijazah Jokowi asli atau palsu tak lain adalah Universitas Gadjah Mada. Yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu bukan orang di jalanan. Yang berhak menentukan Jokowi kuliah di UGM, tamat di UGM dan ijazahnya asli hanya perguruan tinggi itu. Ketika itu sudah memberi jawaban, selesai, katanya.